Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah statistika bersama saya Amelia Haris Nasution. Pada kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya terkait dengan ukuran, dan untuk pertemuan kali ini kita akan fokus kepada ukuran variasi atau dispersi dan juga ukuran posisi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu memahami dan menjelaskan ukuran penyebaran data dan ukuran posisi, dan tentu saja ujung-ujungnya adik-adik mampu menghitung secara tepat contoh dari ukuran penyebaran data dan ukuran posisi tersebut. Nah, kita langsung saja kepada pengertian dari ukuran varians atau dispersi. Nah, ukuran varians ini adalah sebuah ukuran penyebaran data yang digunakan untuk melengkapi deskripsi dari sifat-sifat sekelompok data, terutama membandingkan sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing data terhadap kelompoknya atau sifat-sifat sekelompok data dengan kelompok data lainnya. Nah, ini tujuannya adalah agar gambaran kelompok data tersebut semakin jelas. Nilai rata-rata atau mean, median, dan modus adalah nilai yang digunakan untuk mewakili seluruh data. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Namun, seringkali rata-rata tidak menyediakan gambar yang menyeluruh mengenai data atau tidak memberikan informasi tentang sebaran nilai pada data tersebut. Nah, dalam pertemuan ini kita akan mendekati berbagai macam variansi atau dispersi, di mana diantaranya nilai jarak atau range, kemudian rata-rata simpangan atau mean deviation, dan simpangan baku atau standard deviation, dan koefisien variasi. Nah, untuk ini kita akan masuk satu persatu sampai nanti akan kita bahas lanjutannya terkait dengan ukuran posisi. Sekarang kita masuk terlebih dahulu dengan data tunggal atau data tidak berkelompok, kemudian nanti baru akan kita masuki dengan data berkelompok. Pembahasan kita yang pertama terkait dengan range. Jadi range ini adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum dalam suatu gugus data. Besarnya range untuk data yang belum dikelompokkan biasanya dirumuskan atau diformulasikan R sama dengan XN dikurang X1. Nah, coba kita lihat ke contohnya. Besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pedagang selama 5 bulan terakhir ini dalam juta rupiah adalah sebagai berikut. Adik-adik bisa lihat angkanya di depan. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung range-nya. Nah, untuk menghitung range, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Nah, berarti 1, kemudian 3, 5, 6, dan 7. Nah, range tadi rumusnya adalah XN dikurang X1, berarti di yang ujung. R-nya adalah 7, yang di ujung ya, dikurang dengan 1. Jadi R-nya adalah 6. Kita sudah dapatkan range-nya. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu mengenai rata-rata simpangan. Jadi rata-rata simpangan atau simpangan absolut rata-rata ini merupakan jumlah mutlak penyimpangan setiap nilai pengamatan terhadap rata-rata dibagi dengan banyaknya pengamatan. Nah, simpangan absolut rata-rata ini mencerminkan rata-rata selisih mutlak nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Simpangan absolut rata-rata untuk data tidak dikelompokkan dapat dilihat dari ini rumusnya, di formulasinya, di mana penjumlahan dari XI dikurang X bar dibagi dengan N. Sekarang kita masuk ke contohnya. Kalau untuk pengertiannya ini sudah kita bahas sebelumnya ya, adik-adik. N itu udah biasa, X bar itu pasti rata-rata hitung, kemudian X itu nilai data ke I. Sekarang kita masuk ke contoh, pengeluaran per bulan dari 5 orang ibu rumah tangga untuk keperluan biaya hidup dalam ratusan ribu rupiah pada tahun 2004 adalah sebagai berikut.
disebutkan 3, 4, 4, 5, 5, 6. Nah, ini kan sudah terurut ya adik-adik. Sekarang kita cari X bar terlebih dahulu, karena MAD tadi rumusnya adalah MAD sama dengan jumlah dari XI dikurang X bar. Nah, adik-adik, karena ini absolut, artinya ada ini ya. Berarti plus minus tidak ngaruh di sini gitu ya. Itulah istilah mudahnya gitu ya. Ini N. Berarti yang pertama kali kita cari adalah X bar. Tadi untuk X bar itu ada angka 3 ditambah 4 ditambah 4,5 ya. Kemudian ditambah 5 ditambah 6 dibagi dengan jumlahnya, kan ini kita sudah tahu ya Dek, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti di sini didapatkanlah 4,5. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Masukkan ke rumusnya, MAD sama dengan ini ya. Berarti XI yang pertama kan 3 tadi ya. 3 dikurang dengan X barnya 4,5, 4,5 ditambah dengan 4 dikurang 4,5 ditambah 4,5 dikurang 4,5 ditambah 5 dikurang 4,5 ditambah 6 dikurang 4,5. Begini ya. Nah, ini dia. Nah, baru kemudian dibagi dengan N kita adalah 5. Jadi di sini didapatkan 3 kurang 4,5, 1,5. Kenapa 1,5 Bu? Karena kan sudah saya sebutkan tadi absolut ya. Absolut 1,5 ditambah 4 kurang 4,5 berarti 0,5 ditambah ini 0, kemudian ditambah 0,5 lagi ditambah dengan 6 kurang 4,5 berarti 1,5 ya, dibagi dengan 5 sama dengan 4 dibagi 5, dapatlah 0,8. Oke, kita dapat MAD-nya adalah 0,8. Sekarang masuk ke standar deviasi. Jadi standar deviasi atau kadang disebut juga simpangan baku itu secara umum digunakan sebagai pengukuran untuk membandingkan persebaran dua kelompok pengamatan atau lebih. Nah, ini merupakan salah satu ukuran dispersi yang diperoleh dari akar kuadrat positif varians atau ragam. Nah, ragam itu sendiri adalah rata-rata hitung dari kuadrat setiap pengamatan terhadap rata-rata hitung. Nah, ini dia varians atau ragam. Untuk mencarinya itu adalah rumusnya, adik-adik bisa lihat, varians populasi sama dengan nilai suatu pengamatan dalam populasi dikurang dengan rata-rata hitung populasi yang kemudian dikuadratkan dibagi dengan N atau jumlah banyaknya pengamatan pada populasi. Sedangkan varian sampel itu rumusnya juga tetap sama, hanya saja ini fokusnya ke sampel ya. Jadi mana varian sampel yaitu pembagian
dari nilai suatu pengamatan dalam populasi dikurang dengan rata-rata hitung sampel yang kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya pengamatan pada sampel tersebut. Nah, kita masuk ke standar deviasi simpangan baku. Itu untuk rumusnya akarnya dari rumus yang tadi, adik-adik sekalian ya, akarnya. Nah, sekarang kita coba ke contoh ini di hadapan adik-adik. Ada carilah SD standar deviasi dan ragam dari 5, 7, 8, 9, 10, 21. Adik-adik nanti supaya tidak ragu, ragam itu sama dengan varians, kemudian standar deviasi itu sama dengan simpangan baku gitu ya. Jadi nanti beda buku kadang beda yang dibuat, jadi agar adik-adik tidak salah mengartikan ini ragam apaan, ini varians apa, padahal sebenarnya barangnya sama. Ini dia tadi untuk di soalnya X-nya ini sebenarnya kotak ya, kita bikin X-nya itu ada 5, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 9, dan 10, serta 21 ya. Nah, ini dia. Kemudian karena di rumus kita tadi dibutuhkan karena di rumus kita tadi dibutuhkan rumus variansnya adalah ini, adik-adik bisa lihat S kuadrat X kurang X bar dibagi dengan N kurang 1, kemudian untuk S-nya adalah akarnya dari ini ya, akar dari S kuadrat. Oke ya, gini aja. Nah, sekarang kita berarti harus cari terlebih dahulu si X barnya agar kita bisa dapat yang namanya X kurang X bar. Berarti ini kita jumlahkan dulu. Kalau dijumlahkan ini totalnya menjadi 60, di mana rata-ratanya adalah sama dengan 60 dibagi dengan 6. Ini kan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dapat 10. Oke, kita dapat ya. Nah, sekarang tinggal di sini dihitung X dikurang X bar. Dikurang X bar. X dikurang X bar. X5 dikurang 10 itu adalah min 5. Kemudian 7 dikurang 10 min 3, 8 kurang 10 min 2, 9 kurang 10 min 1, 10 kurang 10 0, 21 kurang 10 11. Dapatlah di sini totalnya 0, dan itu tidak terlalu kita ambil pusing ya, karena yang kita butuhkan X kurang X bar pangkat 2. Saya lupa menambahkan ini pangkat 2 ya. Jadi sekarang kita tinggal mengalihkan saja, mempangkat 2-kan saja dari hasil X bar tadi ya. Jadi ini 5 kali 5, min 5 kan dapatnya positif ya, 25. 3 kali 3 dapatnya 9, 2 kali 2 dapatnya 4, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 11 kali 11 dapat 121. Di sini dapatlah 160. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi, 160 dibagi dengan N kurang 1. N kita 6 dikurang 1. Maka kita dapatkanlah 160, ini untuk S2-nya ya. S2-nya dibagi 5. Maka didapatkan 32.
Nah, sekarang kita cari yang ininya lagi. S sama dengan akar dari 32. Maka didapatkanlah 5,66. Oke, kita sudah selesaikan untuk bagian ini. Nah, sekarang kita masuk ke koefisien varians. Jadi, koefisien varians itu adalah sebuah ukuran variasi relatif yang bertujuan untuk membandingkan variasi dari beberapa gugus data yang mempunyai satuan yang berbeda, di mana koefisien varian populasi itu bisa dihitung dari sigma dibagi mu kali 100%, dan sampel juga seperti itu, S dibagi X kali 100%. Nah, sekarang masuk ke contohnya. Sekumpulan data memiliki rata-rata 400 dan standar deviasi 80. Maka koefisien variansnya bagaimana? Koefisien variansnya berarti kita sudah dapat sigmanya 80. Kemudian ini standar deviasinya ya. Rata-ratanya sama dengan 400. 400 berarti koefisien variansnya KV-nya adalah 80 dibagi 400, ini mu ya adik-adik, sama dengan, dikali dulu 100%, 100% sama dengan 20%, atau kalau ini kan berarti jatuhnya 0,2. Oke, kita sudah dapat koefisien variansnya. Nah, sekarang kita masuk ke data berkelompok atau data yang telah dikelompokkan. Ini menggunakan distribusi frekuensi. Nah, kita masuk ke range dulu. Jadi untuk mencari nilai range untuk data yang sudah dikelompokkan adalah bisa menggunakan batas bawah kelas terakhir dikurang dengan batas bawah kelas pertama, atau nilai tengah tertinggi atau nilai tengah terendah. Nah, coba kita lihat di sini, carilah range dari distribusi frekuensi di bawah ini. Kan tadi disebutkan bisa menggunakan ini R, batas bawah terakhir seperti ini ya. Nih 90 dikurang dengan yang pertama 30 sama dengan 60. Atau range-nya juga bisa dilihat dari ini. Yang paling bawah dikurang yang paling bawah ini, yang paling di ujung dikurang yang paling rendah. Berarti 94,5 dikurang dengan 34,5. Jadi dapatlah 60. Oke, ini untuk range. Sama ya adik-adik, bisa menggunakan dilihat dari nilai tengahnya atau bisa dilihat dari kelasnya juga atau batas bawah masing-masingnya. Oke, untuk ini sudah. Selanjutnya ini adalah contoh soal pertama 1A, hitunglah range dari data berkelompok di bawah ini. Ini adalah untuk tugas terstruktur bagian 1A. Nah, sebelum kita masuk ke tugas terstruktur selanjutnya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya terlebih dahulu. Nah, ini rata-rata simpangan untuk data berkelompok. Jadi, simpangan absolut rata-rata untuk data dikelompokkan, itu bedanya terletak pada ini adik-adik. Ada frekuensinya. Sisanya sama seperti tadi. Nah, sekarang kita masuk. Jadi carilah rata-rata simpangan dari distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, adik-adik sudah lihat di sini. Ini kelasnya sudah, frekuensinya sudah. Kemudian ada beberapa buku yang menyebutkan untuk
rata-rata tengah itu bisa menggunakan simbol M atau bisa juga XI. Ini makanya saya buat seperti ini biar memudahkan adik-adik. Atau bisa juga nanti yang untuk F kali XI bisa, atau F kali M itu sama saja. Sama juga dengan rumus ini. XI kurang X bar atau M kurang X bar, itu maksudnya sama. XI kurang X bar dikali F atau M kurang X bar dikali F, itu maksudnya sama adik-adik. Jadi nanti jangan ragu Bu, mana yang bisa kami pakai semudahnya adik-adik untuk menggunakan rumusnya saja. Yang terpenting adalah maksud dan tujuannya sesuai. Nah, sekarang ini F kali XI-nya kita sudah dapatkan ya, sudah dapatkan. Berarti X bar-nya 65,1. Jadi di sini XI atau M ini 34 dikurang 65,1 dapat 30,6. Karena ini ada absolutnya, artinya plus minus tidak dianggap. Nah, selanjutnya adalah 44,5 dikurang 65,1. 44,5 dikurang 65,1, ini dapatlah 20,6. Kemudian 54,5 dikurang 65,1 dapat 10,6. Kemudian 64,5 kurang 65,1 dapat 0,6. Kemudian 74,5 dikurang 65,1 dapatlah dia 9,4. Nah, 9,4. 84,5 dikurang 65,1 dapat 19,4. Nah, kemudian 94,5 kurang 65,1 dapatlah 29,4. Oke, sekarang baru kita kali dengan frekuensinya. Jadi ini 30,6 kali 4 dapat 122,4. Ini 20,6 kali 6 dapat 123,6. 23,6. Kemudian yang di bawahnya itu dapat 84,8. Kemudian ini dapat 7,2. Dapat 84,6. Kemudian 135,8. Dan di sini didapatkan 117,6. Nah, totalnya adalah 976. Nah, dari sini baru kita cari dengan rumus MAD tadi sama dengan 976 dibagi dengan 50 N-nya ya. Dan kita ini ya 50. Maka didapatkanlah berapa nih? 976 dibagi 50, 19,52. Oke, sudah selesai untuk si MAD, rata-rata simpangan ya. Nah, ini adalah contoh soal yang menjadi tugas terstruktur adik-adik untuk 1B-nya. Sekarang kita masuk ke selanjutnya mengenai standar deviasi atau simpangan baku. Rumusnya hampir sama seperti tadi, bedanya sekarang dikalikan dengan frekuensi. Nah, ini yang diminta, carilah standar deviasi dan varians dari distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, sekarang kita lihat dari hadapan adik-adik sekalian, di mana di sini sudah ada tadi, masih menggunakan soal yang tadi ya, 65,1 untuk rata-rata. Kemudian dari situ 34,5 kurang 65,1 dipangkat 2 kan dapatlah 936,36.
Sekarang 44,5 dikurang 65,1 kemudian dipangkat 2 kan lagi, dapatlah dia 424,36. Nah, kemudian yang di bawahnya 54,5 kurang 65,1 kemudian dipangkatkan dapat 112,36. 64,5 dikurang 65,1 kemudian dipangkat 2 kan dapat 0,36. Nah, selanjutnya 74,5 dikurang 65,1 dipangkat 2 kan dapat 88,36. Kemudian 84,5 dikurang 65,1 dipangkat 2 kan dapat 376,36. Kemudian 94,5 dikurang 65,1 dipangkat 2 kan dapatlah 864,36. Nah, dari sini baru dikalikan dengan frekuensi karena di sini ada frekuensi ya. Jadi tadi 936 kali 36 dikali dengan 4 dapat ini 3745,44. Sekarang 424,36 dikali 6 dapatlah 2546,16. Kemudian 12,36 kali 8 dapat 898,88. 0,36 kali 12 dapat 4,32. 88,36 kali 9 dapat 795,24. Nah, kemudian 7 dikali 376,36 dapatlah 2634,52. Nah, setelah itu 4 dikali 8 64,36 dapatlah 3457,44. Oke, ini kita tinggal totalkan yaitu 14,082 totalnya. Sekarang kita gunakan rumus untuk S2-nya. Jadi 14,082 dibagi dengan N kurang 1, 50 kurang 1 dapat 49 ya, 49. Jadi totalnya adalah 287,39. Setelah itu baru untuk S-nya diakarkan ya adik-adik, ininya 287,39 sama dengan kita dapatkan untuk S-nya 16,95. Oke, selesai untuk ini. Nah, sekarang bagian ini adalah tugas yang 1C untuk standar deviasi dan variansnya. Dan ini adalah 2. Ada 2A, B, dan C. Nah, sekarang kita masuk ke kuartil, desil, persentil untuk data yang tidak berkelompok terlebih dahulu. Jadi distribusi yang dibagi menjadi 4, 10, 100 atau misalnya disebut dengan kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, dan persentil dibagi 100. Nah, jadi kita masuk ke bagian pertama yaitu kuartil. Jadi kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama,
sehingga dalam satu gugus data didapatkan 3 kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2 atau median, dan kuartil 3. Nah, ini dia kira-kira ya, seperempat depan, seperempat ini, seperempat, pokoknya dibagi 4. Nah, untuk menentukan nilai kuartil perlu diperhatikan langkah-langkah, yaitu pertama menyusun data tersebut menurut nilainya, kemudian tentukan letak kuartilnya, kemudian baru tentukan nilai kuartilnya. Nah, ini letak kuartil bisa dilihat atau digunakan menggunakan rumus K, kuantiti kuartil, K dikali N tambah 1 dibagi 4. Nanti bedanya hanya di bagian yang 1 bagi 4, yang 1 bagi 10, yang 1 bagi 100. Nah, sekarang kita cobakan ke contohnya. Nah, di hadapan adik-adik diminta untuk tentukan nilai Q1, Q2, Q3 serta nilai dari data di bawah ini, ya, beserta nilai-nilainya. Nah, pertama yang harus dilakukan seperti biasa adalah adik-adik harus melakukan pengurutan dari data tersebut. Nah, berarti ada 25, kemudian 35, kemudian 40, kemudian 50, 60, 70, 80, 91, 95. Ya. Jadi QK sama dengan tadi K N tambah 1 dibagi dengan 4. Sekarang kita yang diminta untuk Q1 terlebih dahulu. Jadi K-nya adalah 1. N-nya ini berapa? 2, 4, 6, 8, 9. 9 tambah 1 dibagi 4. Maka didapatkanlah 1 kali 10. Dapat 10 dibagi 4. Maka didapatkanlah 2,5. Nah, berarti untuk letaknya di 2,5, berarti antara 2 dan 3. Ya, letaknya di antara 2 dan 3. Nah, kita kan diminta untuk menghitung nilainya juga. Bagaimana caranya, Bu? Berarti caranya adalah yang angka 2-nya dulu kita masukkan nih ya. 35. 35 ditambah dengan 40 dikurang 35 dikali 1/2 atau setengah ya. Ini ya. Nah, maka didapatkanlah 35 ditambah 2,5. Dapatlah 37,5. Nah, ini adalah nilainya, ini letaknya Q1. Nah, untuk yang lainnya sebenarnya bisa, kalau misalnya ini 0,5, adik tambahkan saja 35 tambah 40 bagi 2, bisa. Hanya saja kalau sempat ini hasilnya adalah 2,7 atau 2,8, 2,9, maka adik harus tahu nilai exactnya atau nilai pastinya. Oleh karena itu akan lebih aman untuk menghitung seperti ini ya. Nah, ini dapatlah Q1-nya letaknya di 2,5 dengan nilai 37,5. Nah, begitu juga untuk Q2 dan Q3-nya. Q2 berarti nanti yang berganti ininya. Kalau Q2 berarti 2 ya, sama dengan 2 dikali 9 ditambah 1. Nah, ini saja bedanya nanti. Kalau Q3, 3 dikali 9 tambah 1. Oke, ini untuk kuartil. Nah, selanjutnya kita masuk ke desil. Jadi desil itu adalah suatu data yang dapat dibagi menjadi 10 bagian yang sama yang didapat dari 9 pembagi.
Untuk kelompok data di mana N-nya besar sama dari 10, dapat ditentukan 9 nilai yang membagi kelompok data tersebut menjadi 10 bagian yang sama. Ini seperti ini. Kuartil 1, desil 1, desil 2, desil 3, dan selanjutnya. Nah, letak desil sama rumusnya seperti tadi, bedanya adalah pembaginya. Tadi pembagi 4, sekarang dibagi 10. Nah, coba kita lihat untuk soal ini ya. Ini hampir sama soalnya, hanya saja ditambah 1 di sini bagian ujung 96. Nah, sekarang coba kita selesaikan untuk mencari dari desilnya ya. Nah, urutkan pertama kali terlebih dahulu, yaitu 25, kemudian 35, kemudian 40, 50, 61, kemudian 70, 80, 91, 95, dan 96. Nah, sekarang kita cari yang diminta D2 dulu ya. D2 berarti 2, N-nya berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10. 10 ditambah 1. Kan tadi rumusnya adalah K, N tambah 1 bagi, bedanya dengan tadi, 10. Nah, ini dapat 11. 11 kali 2, 22. Dibagi 10. Maka kita dapatkan 2,2. Nah, ini yang saya maksud tadi adik-adik. Kalau seandainya adik-adik langsung kan nggak bisa nih ya. Jadi letaknya di 2,2 antara 2 ini ke 3. Nah, sekarang kita ditanya nilainya berapa, nilai D2. Berarti 35 ditambah 0,2 ya. 0,2 dikali dengan si 40 dikurang 35. Didapatkanlah 35 ditambah 40 kurang 35, dapat 5 kali 0,2. 35, 5 kali 0,2, maka didapatkanlah 1. Berarti hasilnya adalah 36. Nah, ini ya, D2-nya adalah 36. Nah, kalau ditanya D4 juga begitu, tinggal diganti saja. D4 berarti 4, 10 ditambah 1 dibagi 10. Nah, sama seperti ini juga. Nah, sekarang kita next ke persentil. Persentil itu adalah suatu data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, didapat dari 99 pembagi dan setiap pembagi disebut persentil. Nah, ini dia ya. Nah, ini rumusnya sama, di mana KN tambah 1 hanya saja dibagi dengan 100. Kita langsung saja ke contohnya adik-adik sekalian. Pertama kali kita lakukan pengurutan data seperti tadi, ada 25, 35, 40, 50, 61, 70, kemudian 80, 91, 95, 96. Kan soalnya diminta adalah, karena soalnya masih sama dan dia minta P20. P20 berarti 20 dikali N tambah 1, 10 tambah 1 dibagi dengan 100. Sama dengan 20 kali 10 dibagi 100. 20 kali 10 berapa? 220 bagi 100 dapat 2,2. Nah, 2,2 kan tadi sama ya adik-adik cara mencarinya ya. Sama saja cara mencarinya seperti tadi, berarti 35
ditambah 0,2 dikali 40 dikurang 35. Ini ya, berarti ini 35 tambah 1, dapatlah 36. Oke, selesai untuk persentil. Nih soalnya. Sekarang kita masuk ke kuartil, desil, persentil untuk data yang berkelompok. Nah, kuartil, desil, persentil data berkelompok. Kita masuk ke kuartil, ini berbeda dengan yang tadi dan ini rumusnya hampir mirip dengan cara logikanya dari pertemuan sebelumnya. Jadi K sama dengan L0 tambah C IN bagi 4. Nanti letaknya di situ aja bedanya. IN bagi 4 yang untuk desil IN bagi 10, untuk persentil IN bagi 100 dikurang FI0. FI0 itu jumlah frekuensi dari semua kelas yang mengandung kuartil ke I ke atasnya, berarti ditambah FQ yang mengandung kuartil gitu. Kalau nanti yang persentil yang mengandung FP yang mengandung persentil atau yang mengandung kuartil desil gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Cari letak dari nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Nah, kita akan concern saja ke Q1-nya saja ya adik-adik. Kita lihat tadi rumusnya adalah QK sama dengan L0 ditambah C IN per 4 dikurang FI 0 dibagi FQ ya. Nah, sekarang kita yang pertama kali untuk cari Q1 adalah si ini ya, IN4. IN4 ini maksudnya adalah I ke N, berarti 1 yang ininya ini 1 karena kita Q1 kan. Kalau Q2 berarti 2 dikali N-nya. Kalau Q3 3 dikali N-nya. Kalau sekarang Q1 berarti 1 dikali N kita adalah 50 dibagi 4. Dapatlah 12,5. Nah, sekarang tugasnya adik-adik adalah melihat yang mengandung 12,5 itu yang mana, sampai kemana. 4 tambah 6 baru 10. 10 tambah 8 barulah di sini ada ya 18 di sini posisinya ya. Berarti di sini yang bisa dilihat. Berarti kita sudah dapat frekuensi Q-nya sama dengan 8. Kemudian frekuensi Q-nya 8, L0-nya ini coba ingat yang kemarin atau lihat video yang sebelumnya tentang menentukan batas bawah sebenarnya. Berarti 50 ini kan sudah dikurang dengan 0,5 berarti 49,5. Saya langsung saja di sini ya. 49,5 nih ya. Sini posisinya. Kemudian kita butuh C. C itu kan adik-adik sudah saya sampaikan waktu itu. 59,5 di pertemuan minggu lalu cara mencari C. 59,5 dikurang 49,5. Maka didapatkanlah si C-nya itu 10. Nah, sekarang kita udah punya FQ punya, IN4 punya, C punya, L0 punya, berarti jumlahnya yang di atas. Berarti FI0 itu adalah penjumlahan ini dia. Ya. FI0 itu sama dengan ya 10. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya untuk mendapatkan Q1 sama dengan L0 49,5 ditambah si C-nya 10, kemudian IN4-nya 12,5 dikurang dengan si 10, si FI0-nya, kemudian dibagi dengan FQ-nya 8. Maka didapatkanlah
49,5 ditambah 12,5 terlebih dahulu dikurang 10 dibagi 8 dikali baru dikali 10 ya adik-adik, jangan terbalik. Kita menggunakan kabataku berarti 3125. Maka didapatkanlah totalnya 52,625. Nah, untuk Q2, Q3 juga sama seperti ini cara mencarinya ya. Ini adalah tugas untuk 3A, adik-adik. Sekarang kita masuk ke desil. Rumusnya sama seperti tadi, yang membedakan di sini adik-adik. Per 10. Kemudian FD-nya cara base-nya adalah hal yang sama seperti tadi. Nah, sekarang kita masuk ke sini, dia diminta D8. Untuk mendapatkan hasil D8 berarti kita gunakan rumusnya D1 nih misalnya saya DI L0 ditambah C, kemudian IN dibagi 10 dikurang FI 0 dibagi dengan FD. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, bagian pertama, IN per 10. Per 10. IN 10, I-nya kan kita minta kan D8 dia minta ya. D8 berarti 8 dikali N-nya 50. Dibagi dengan 10. 8 kali 5 40. Hasilnya di ujung ya. Nah, 40 hasilnya di ujung. Kemudian IN kita mau lihat yang mana yang mengandung dari 40 ini untuk mendapatkan FD-nya. FD desil. 4 tambah 6 10. 10 tambah 8 18 tambah 12 sudah kita dapatkan lah dia di posisinya itu ya. Oke, untuk melihat FD 4 tambah 6 10 ditambah 8 12. Oke, kita lihat 4 ditambah 6 10 tambah 8 18 tambah 12 dapat 30. Sedangkan kita minta 40 kan, berarti di sini ya. 39 di sini, baru 39 berarti di sini 39. Sampai ke sini kan baru 39 ya adik-adik. Ini 39, kita butuh 40 di sini berarti ya. Berarti FD-nya adalah 7. C-nya masih sama dengan tadi kan, soalnya soal yang tadi. Berarti C-nya 10. Nah, pertanyaannya L0-nya berapa? L0-nya bisa dilihat di sini nih. Berarti ini 80 kurang 0,5, dapatlah 79,5. Ini ya patokannya di situ. Kemudian apalagi yang kurang nih? Berarti F10. F10 kan sudah saya sebutkan tadi ya. Karena kita langsung jumlahkan tadi. Ini dia, 39. Yang di atasnya ya. Tidak termasuk yang FD-nya. Nah, sekarang kita lihat untuk D8. D8 berarti L0-nya adalah 79,5 ditambah C-nya 10. Kemudian IN 10-nya tadi kita dapat 40 dikurang dengan 39 dibagi dengan FD-nya berapa? 7. Maka didapatkanlah 80, sama seperti tadi ya adik-adik, ini saya totalkan saja 80,93. Caranya sama seperti tadi, 40 kurang 391, 1 bagi 7, kemudian kali 10 baru tambah 79,5. Selesai, kita dapatkan D8. Adalah contoh soal
untuk tugas terstruktur adik-adik yang nomor 3B. Sekarang kita masuk ke persentil. Rumusnya sama, bedanya hanya di sini. Per 100 ya adik-adik. Coba kita lihat. Dengan soal yang sama, kita fokuskan di sini saja nih. P50. P50. Kemudian untuk rumusnya, berarti ini QP ya, persentil yang mau kita cari. Sama dengan L0 ditambah C I kali N dibagi 100. Kemudian dikurang F I 0 dibagi FP. Nah ini ya. Nah sudah. Sekarang IN dulu kita cari ya. IN per 100 sama dengan I-nya. Kan kita minta yang 50. Berarti 50 dikali 50 dibagi 100, dapatlah 25. Nah sekarang baru kita cari FP-nya. FP-nya dilihat dari posisi yang mengandung totalnya 25. 4 tambah 6, 10, 10 tambah 8, 18, 18 ditambah dengan 12 dapat 30. Berarti posisinya di sini ya. Berarti sudah kita dapatkan FP-nya adalah 12. Nah, untuk C sama seperti tadi 10. Untuk L0, nah melihatnya kan di sini nih, ini posisinya ya, yang sama sejajar dengan ini. Berarti 60 kurang 0,5 dapat 59,5. Sudah, sekarang yang kurang adalah FI0. FI0 kita sudah jumlahkan tadi ya. Bisa kita lihat kan ini posisinya. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 8, 18. Oke, sekarang kita tinggal masukkan ke P50. Sama dengan L0 itu tadi kita dapat 59,5 ditambah C-nya 10, IN 10-nya 25 dikurang FI0-nya 18 dibagi dengan FP-nya adalah 12. Nah, ini tinggal dihitung sama dengan di perhitungan saya didapatkan segini, 65,33. Nah, caranya sama ya, 25 kurang 18 bagi 12 kali 10 tambah 59,5. Oke, selesai untuk bagian persentil. Dan ini adalah soal untuk 3C-nya adik-adik, untuk P50 dan P75. Dan ini adalah soal 4A, B, C-nya adik-adik, berarti totalnya ada 4 soal. Nah, ini daftar pustakanya. Jika adik-adik ingin merujuk, boleh ke sini ke daftar pustaka ini. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau sore, tergantung dengan adik-adik kapan membuka video ini.